Mengejutkan, Prabowo Subianto legowo mundur dari Capres di Pilpres 2024 usai bertemu Surya Paloh. Kita ingin anak-anak muda. Kalau kriteria warga negara Indonesia sehat jasmani dan rohani, ya kan, dan sebagainya. Tapi intinya saya kira kita harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, tidak sebagai mantra tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting, dan juga kalau bisa yang berpengalaman. 2024 harus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali politik kebangsaan. Meneguhkan politik kebangsaan, kita meminggirkan secara perlahan-lahan tapi pasti politik aliran, politik identitas dan seterusnya. Jadi artinya kita semakin bersama-sama semakin mendewasakan masyarakat. Memilih orang tidak ditanya agamanya apa, memilih orang tidak ditanya sukunya apa, memilih orang tentang apa yang kamu bisa buat bagi bangsa dan negara. Pak Prabowo ini saya sering menyebut beliau sebagai man of dialogue, karena tipologi pemimpin yang terbiasa dan bisa diajak untuk ngobrol. Kalau anak sekarang ini menyebutnya Pak Prabowo ini tipologi orang yang enak diajak ngopi. Kira gitulah yang terjadi pada saat ini. Sehingga pada hari ini beliau diundang oleh Pak Surya Paloh untuk makan siang, kemudian syawalan, kira-kira begitu. Kemudian tentu bicara banyak hal. Tentu dua tokoh politik yang bertemu, silaturahim, tentu ada bicara politik, ada bicara tentang bangsa dan kebangsaan. Dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara mengejutkan memberikan sinyal dirinya akan mundur dari Capres 2024. Sinyal itu terbaca usai bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh di Gedung Nasdem Tower. Menurutnya siapa saja yang mampu dan memenuhi syarat bisa mendaftar jadi Capres. Ya, nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja. Begitulah kata Prabowo. Prabowo menilai Capres mendatang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Selain itu mampu secara intelektual, fisik, dan kemampuan ekonomi. Kebijakan setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Karena itu Prabowo mengajak anak-anak muda agar mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, termasuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden mendatang. Kita ingin anak-anak mudanya tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ketum Partai Gerindra Prabowo membeberkan kriteria sosok calon presiden yang akan memimpin pada 2024. Hal itu disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pernyataannya, mantan Pangkostrat itu mengatakan salah satu kriteria yang paling penting dimiliki Capres yakni berpengalaman. Hanya itu, Prabowo juga menyebut berbagai kriteria lain yang perlu dimiliki oleh Capres seperti warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki komitmen sungguh-sungguh dan setia kepada Pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah membeberkan kriteria Capres itu, Prabowo menyatakan kalau kriteria itu tidak harus dicocokkan kepada dirinya untuk menjadi Capres. Menurutnya, jika orang itu kompeten dan kapabel, maka wajib menawarkan diri kepada negara. Menanggapi hal itu, komunitas Jokowi Prabowo 2024 meyakini kalau pernyataan itu merupakan kode untuk Jokowi menjadi Capres 2024. Menurut Sekjen Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono, Jokowi merupakan tokoh yang sudah memiliki pengalaman mengurus negara dan sudah teruji keberhasilannya. Bagi saya ini adalah kode kuat, Capres 2024 itu Jokowi. Siapa lagi tokoh atau Capres yang lebih berpengalaman dari Pak Jokowi dalam memimpin atau mengurus negara? Begitulah tugas Timothy. Dirinya lantas meragukan beberapa nama yang belakangan ini menjadi sorotan dan kerap menempati urutan atas dalam lembaga survei, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Terkait dengan calon wakil presiden, Timothy beranggapan kalau Prabowo menjadi sosok yang tepat untuk mendampingi Jokowi. Bahkan dirinya meyakini kalau Prabowo akan legowo jika Jokowi capresnya. Timothy kembali menegaskan gagasan dipasangkannya Jokowi Prabowo di Pilpres 2024 merupakan upaya pencegahan polarisasi ekstrim.
Sebagai upaya untuk merealisasikan itu, Jokpro 2024 terus mendorong MPR untuk segera melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 45 terkait periodisasi jabatan presiden yang semula 2 menjadi 3 periode. Sejauh ini sih saya melihat hanya sosok Pak Jokowi ya yang bisa membuat Pak Prabowo berkenan menjadi cawapres. Sangat kecil kemungkinannya Pak Prabowo berkenan jadi wakilnya GP atau AB. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan kriteria calon presiden 2024. Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadat menanggapi pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sempat mengatakan jika dirinya pada 2024 mendatang. Pernyataan itu keluar yang sempat mengatakan jika dirinya tidak harus menjadi calon presiden pada 2024 mendatang. Pernyataan itu keluar dari saat Prabowo melakukan kunjungan ke Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Sadat memaknai pernyataan Prabowo itu merupakan ciri khas pemimpin yang baik. Sadat menilai kerendahan hati Prabowo menunjukkan bahwa saran dari ulama dan kiai selalu didengar oleh pria yang juga menjabat Menhan RI tersebut. Saya yakin itu juga saran dari tokoh-tokoh ulama yang beliau temui, bahwa menurut ajaran agama jabatan itu tidak boleh diminta karena itu merupakan amanah. Begitulah jelas Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut. Di sisi lain, hingga saat ini suara kader Gerindra di Jawa Timur masih tak henti menyuarakan dan akan tetap mendorong Prabowo untuk maju menjadi presiden. Kader di Jatim tentu yakin dan solid Pak Prabowo maju Pilpres 2024. Bisa dikatakan itu the last battle dan komitmen kader Gerindra Jatim bekerja keras mengantar beliau sebagai presiden. Kader ingin selalu suarakan Pak Prabowo agar maju sebagai capres. Begitulah tegas Sadat. Sebelumnya saat bertemu Ketum Gerindra dan Ketum Partai Nasdem, sempat mendapat pernyataan dari awak media tentang kriteria capres cocok di 2024. Ya, tidak usah. Tidak harus Prabowo, siapa aja. Masa republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Dari sesuatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan dirinya kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Begitulah tegas Prabowo. Partai Gerindra dan Nasdem mengisyaratkan akan berkoalisi pada pemilihan presiden 2024. Isyarat koalisi Nasdem dan Gerindra melakukan pertemuan di markas Nasdem kawasan Gondang Dia, Jakarta. Pengamat politik M. Khodari mengatakan pertemuan Prabowo dan Surya Paloh membuka ruang peta politik akan datang. Sebab selama ini Prabowo sebagai capres yang diusung Gerindra berpasangan dengan Puan Maharani sebagai cawapres. Namun dengan pertemuan Prabowo dan Surya Paloh membuka peluang koalisi baru antara Nasdem dan Gerindra. Apalagi jika kedua parpol ini berkoalisi, maka memungkinkan mengusung capres dan cawapres 2024. Sehingga memunculkan opsi apakah pertemuan ini isyarat paket Prabowo Anies Baswedan. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Tasli menjelaskan masih banyak kemungkinan terjadi menuju perhelatan politik 5 tahunan tersebut. Di sisi lain terkait Anies, dikatakan Hermawi bahwa Anies sudah masuk radar Nasdem di Pilpres 2024, bersanding dengan belasan tokoh lainnya. Hal ini juga dikarenakan survei Anies Baswedan tergolong tinggi. Kemungkinan diajukan duet Prabowo Anies pun tak dijawab secara eksplisit oleh Hermawi.